Oke, kita mulai pembelajarannya. Kita kali ini mau bahas tentang turunan fungsi. Atau nama lainnya diferensial. Kayak di kimia organik ya, ada derivative of hydrocarbon atau turunan dari senyawa hidrokarbon. Kalau di diferensial di matematika ini adalah turunan fungsi. Jadi ada sebuah fungsi, kita disuruh menurunkannya. Fungsinya menurunkan fungsi ini buat apa? Ini tuh nanti bakal kepake banget nanti di fisika, di materi gerak harmonik sederhana. Nanti tuh jadi kecepatan itu kan ada fungsi awal tuh. Fungsi awalnya tuh kalau di GHS tuh ada persamaan simpangan. Persamaan simpangan diturunkan menjadi kecepatan. Kecepatan diturunkan lagi menjadi percepatan. Itu fungsinya materi turunan fungsi ini atau diferensial. Maksudnya apa? Jadi misalkan ada fungsi awal tuh F. Fungsi awal itu F. Kalau diturunkan dia akan menjadi F aksen. Ya. Jadi fungsi awalnya F diturunkan menjadi F aksen. Atau bisa juga ditulis sebagai D per dx. D per dx itu adalah fungsi yang diturunkan terhadap variabel x. Atau kalau dia variabelnya ada 2, ada x dan y, dia diturunkan menjadi dy per dx. Gitu. Diulang ya. Kalau ada turunan fungsi dari fungsi f, maka turunannya itu adalah f aksen. Atau bisa juga ditulis d per dx. D per dx ini fungsi diturunkan terhadap variabel x. Terus ada juga dy per dx. Kalau variabelnya ada 2, ada x dan y, maka turunannya dy per dx. Oke, paham ya? Di turunan ini itu dibagi menjadi beberapa subbab ya, karena lumayan banyak materinya. Ada yang pertama ada turunan fungsi aljabar. Terus yang kedua ada trigono. Yang ketiga ada eksponen. Terus yang keempat ada logaritma. Terus yang kelima tuh ada turunan implisit. Implisit ini tuh nanti yang variabelnya ada 2, ada variabel x, ada variabel y. Terus ada juga turunan fungsi komposisi. Jadi ada 6 ya, ada 6 fungsi yang bisa diturunkan. Oke. Terus kita bahas ke yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah turunan fungsi aljabar. Jadi turunan fungsi aljabar ini adalah jadi basic ya. Jadi dasar untuk turunan yang lain. Caranya tuh di sini ada 2 cara. Ada dengan cara turunan limit dari. Jadi turunan ini adalah kelanjutan dari materi limit fungsi. Yang kedua ada dengan cara rumus turunan. Nanti aku ajarin cara cepat dulu buat turunan fungsinya gimana gitu ya. Kita belajarin dulu pakai cara definisi turunan. Jadi cara definisi turunan itu adalah dia pakai cara limit. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx ya, fungsi awalnya fx, maka f turunannya atau f aksennya adalah limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h. X-nya itu apa, h-nya itu apa? Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya aja ya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini ada fungsi fx sama dengan 3. Ini 3x ya. Fx sama dengan 3x ya. Jadi fungsi awal fx dengan 3x. Supaya kita masukin ke rumus turunan limitnya ini, kita harus punya data fx plus h sama fx-nya. Kita udah punya fx-nya nih 3x. Terus kita cari fx plus h-nya. Fx plus h-nya itu dari fx ini, x-nya kita ganti sama x plus h ya, jadi 3x. Jadi kan fx plus h itu dari
persamaan fx, jadi fx itu kan 3x ya. Nah terus fx nya kan 3x, nah kita mau cari fx plus h. Nah fx plus h nya itu kan fungsi awalnya itu fx sama dengan 3x. Nah x nya kita ganti sama x plus h, jadi 3 dikali x nya kita ganti sama x plus h, jadi 3 kali x plus h gitu ya. Nah tuh kita lihat di sini, kita lihat di sini. Nah didapatkan ininya 3 kali x tambah h ya. Nah ini 3h. Nah terus udah dapat kan ya itu fx nya sama x plus h nya nilainya berapa. Nah kalau udah dapet, kita masukin ke rumus limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx plus h. Oke, kita masukin, jadi dapat nilai fx plus h nya itu 3x tambah h. Nah fx nya itu kan 3x ya, dikurangi 3x dibagi sama h nya itu kita biarin aja. Nah di sini kalau kita langsung masukin h nya, kan ini limit mendekati 0. Nah ingat kalau kita masukin h nya, ini langsung hasilnya 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 itu artinya limit tak tentu. Berarti kalau limit tak tentu harus kita cari nilai tertentunya berapa. Nah caranya kita sederhanain dulu ya. Nah ternyata di sini 3x sama ini ada 3x, ini ada min 3x. Nah kalau dijumlahkan jadi habis ya. Jadi habis. Jadi tinggal sisa mendekati 0 dari 3x per 3h per h. Oke. Nah ini h-nya bisa kita coret nih. Nah h-nya kita coret, tinggal sisa limit h mendekati 0 dari 3. Nah jadi dapat 3. Nah jadi intinya kita harus menghilangkan nilai h yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena si h-nya ini membuat limitnya tuh nilainya 0 per 0. Jadi h-nya harus kita hilangkan. Oke. Nah ini terus ini limit h mendekati 0 kok bisa 3. Nah kenapa bisa 3? Karena dia gak ada variabel lagi, jadi gak ada yang bisa dimasukin. Jadi ya udah 3 aja. Kan ingat ya, ada di kalau limit x mendekati angka, kalau dia nya konstanta, maka hasil limitnya itu adalah c-nya ya. Hasil limitnya itu adalah c-nya ya. Oke. Paham ya sampai sini. Nah kalau tadi kita pakai cara yang definisi turunan yang ribet banget itu ya, yang panjang caranya. Nah sebenarnya itu ada cara cepetnya. Nah ini yang cara yang paling sering dipakai ya, jadi ada cara rumus turunan khususnya buat mempercepat. Nah caranya bagaimana? Caranya tuh gini, misalkan di sini ada persamaan fx sama dengan ax pangkat n ya, ax pangkat n. Nah berarti f aksen x nya a nya kita tulis di sini. Nah terus n nya kita turunin ke depan ya, n nya kita turunin ke depan ya. Nah, terus pangkat n di sini kita kurangin 1 ya. Jadi didapat persamaannya jadi a kali x kali a kali n kali x pangkat n min 1. Nah, contohnya di sini ada fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 ya. Ada 5x pangkat 3. Maka f aksennya gimana? Nah, pertama 5-nya kita tulis tetap di sini. Terus 3-nya kita pindahin ke depan. Jadi dikali 3 dikali x. Nah, terus pangkat x-nya kan 3. Nah, 3 dikurangi 1. Nah, di situ didapatlah hasilnya 5 kali 3 kan 15. Jadi 15 x pangkat 3 kurang 1 2. Jadi 15x pangkat 2 turunannya ya.
Nah kalau di soal tuh nggak semudah ini ya teman-teman. Nanti tuh biasanya suka dipersulit lagi nih ya. Kalau ada rumus penjumlahan gimana, kalau ada rumus perkalian gimana. Nah di sini gue mau jelasin ke rumus penjumlahan pengurangan, perkalian sama pembagiannya gimana. Nah kalau misalkan ada dua fungsi u sama x, u ditambah atau dikurang x, dikurangi v, maka turunannya adalah kita turunin masing-masing, jadi u aksen ditambah atau dikurang sama v aksen. Nah kalau ada fungsi u dikali fungsi v, nah turunannya gimana? Turunannya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah aksennya ini, ingat aksen itu adalah turunannya, jadi turunan dari u dikali dengan v awal, v nya yang belum diturunkan, ditambah u dikali v aksen, v yang sudah diturunkan. Nah terus kalau pembagian gimana? Kalau pembagian ini sebenarnya tuh mirip sama perkalian, cuman beda, ada sedikit perbedaan aja. Nah kalau pembagian sama kayak gini juga formatnya ya, u aksen v, u aksen v kalau ini ditambah, kalau di pembagian berarti dikurangi u v aksen dibagi sama apa? Dibagi sama gimana nih? Dikali sama v kuadrat. V yang awal ya, jangan v turunan, v yang awal yang dikuadratkan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain, ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Nah kalau turunan fungsi trigonometri ini tuh lebih ke kalian harus menghafal. Jadi ngehafalnya tuh gini, kalau turunan dari sin apa, kalau turunan dari cos apa, turunan dari tan apa gitu. Nah di sini tuh ada, kan kita tahu trigonometri itu ada 6 ya, ada sin, cos, tan, kotangan, kosekan sama sekan sama kosekan. Nah tapi kalau di turunan fungsi ini yang sering keluar tuh adalah fungsi sinus sama fungsi kosinus. Ini aja yang paling sering keluar ya. Nah ini wajib banget dihafal. Nah cara penyelesaiannya gini, ini kalau pangkat trigonometrinya ada 1. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita turunkan fungsi trigononya, habis itu kita turunkan fungsinya. Nah bingung kan? Nah supaya gak bingung, kita masuk ke contohnya aja. Oke, misalkan di sini ada fungsi awal f(x) sama dengan 3 kali sinus x. Nah kita turunkan masing-masing. Nah 3 diturunkan tetap 3 ya, karena nggak ada variabelnya. Nah terus turunan dari sin adalah cos. Nah terus terakhir kita turunkan fungsinya. Maksudnya turunkan fungsi di sini adalah turunkan fungsi yang ada di dalam trigonometrinya ini. Kan kalau di sini trigonometrinya tuh, dalam trigononya tuh adalah x ya. Nah kalau di sini berarti itunya adalah 3 kali kosek. Berarti dalam cosnya tuh kan cos x ya, cos x. Nah berarti yang turunkan fungsinya tuh yang ini nih. Nah turun dari x adalah 1 ya gak? Turun dari x adalah 1. Nah berarti didapat 3-nya tadi tetap ya, turunan dari 3 terus cos x turunan dari. Nah terus satunya itu turunan dari si fungsi x-nya ini. Fungsi x kan diturunkan jadi x. Nah udah dapet kayak gini, satunya kita pindahin ke depan, kita kaliin sama 3. Jadi 1 kali 3 tetap 3, cos x tetap jadi cos x gitu ya. Nah terus kalau nomor 2 tuh ada contoh tuh kayak gini nih. Maka f aksennya berapa?
cari f aksennya sama kayak tadi. Pertama ini kan nggak, kalau tadi itu ada yang di depannya nih ya, ada 3 di depan. Nah kalau ini nggak ada, berarti udah nggak apa-apa, lebih gampang, memudahkan tugas kita. Nah yang pertama turunkan trigonometrinya. Oke, turunan dari sinus adalah cos. Cos kita tulis, ingat cos harus pakai yang misalkan di sini ada sinus 6x, berarti yang diturunkan adalah cos 6x, jangan cos x ya. Terus udah dapat cos x, itu kita turunkan fungsinya di sini adalah 6x. Nah oke, 6x diturunkan jadi, nah ini 6x berarti 6 pangkat 1, berarti ini kita pindahin ke depan ya. Jadi 1 dikali 6 dikali x, nah pangkatnya dikurang 1, 1 kurang 1, jadi 6x pangkat 0. Oke, pangkat 0 masih ingat, apapun bilangan yang di pangkatan 0 hasilnya adalah 1, jadi 6 dikali 1, jadi turunan 6x adalah 6 ya. Oke, jadi dapat turunannya 6 ya. Jadi dapat turunannya 6. Oke, jadi 6 nya kita pindah ke depan, jadi 6 dikali cos 6x gitu. Terus nomor 3, ada contoh nomor 3. Nah, contohnya ini sama aja sih ya kayak tadi ya. Pertama tuh di sini ada fungsi fx sama dengan cos dari 3 min 4x. Nah sama kayak tadi, pertama turunkan min. Nah jangan lupa si yang dalam kurung ini di bawah ya, jadi 3 min 4x. Nah terus diturunkan fungsinya. Oke, 3x min 4x. Nah turunan dari 3 adalah 0 ya, karena dia gak ada variabelnya. Apa yang mau diturunkan kok gak ada variabelnya ya. Terus turunan dari ini f nya ya, berarti f aksennya, nah 3 nya 0. Nah minus 4x, x itu ingat x itu pangkat 1. Nah berarti 1 kalau diturunkan, satunya pindah ke depan jadi dikali, jadi min 1 kali min 4 jadi min 4. Nah x pangkat 1, pangkatnya dikurangi 1, jadi x pangkat 1 dikurang 1, jadi pangkat 0. X pangkat 0 1 ya. Jadi turunan dari 3 min 4x adalah min 4. Jadi dapat ya, turunannya itu adalah min 4. Nah disitu kita sekaliin aja kayak biasa, ini pindahin ke depan, jadi min 4 dikali minus 3x min 4. Nah jadi minus kali minus jadi habis ya. Ini minus dikali minus jadi habis ya, jadi positif. Maka didapat jadi 4 kali minus 3 min 4x. Tuh ya. Terus lanjut soal nomor 4. Ini dia tuh ada fungsi fx sama dengan 2x min 2 cos x. Nah jadi ini ada dua persamaan, ada 2x sama 2 kali cos x, sama kayak tadi ya. Kalau enggak, beda-beda. Nah jadi ini kalau kayak gini kita turunkan satu per satu. Oke. Nah kita turunkan dulu 2x nya. Oke, 2x kita turunkan jadi 2x. Berarti ini sama aja kayak pangkat 1 ya. Pangkat 1 pindah ke depan, jadi 2 kali 1 adalah 2. Sorry. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Satunya pindah ke depan, jadi ini f ya. F sama dengan 2. Nah, x nya pangkat 1 berarti x kurang 1 ya. Jadi x pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1. Semua bilangan di pangkat 0 1. Jadi 2 kali 1 dengan 2. Oke, didapat turunan dari 2x adalah 2 ya.
Ini turunannya 2. Terus 2 cos X kita turunkan ya, 2 cos X. Nah 2 nya tetap pindah sini. Ingat kalau perkalian dia tetap ya, kalau perkalian nggak ada pangkatnya dia tetap. Nah terus cos X berarti cosnya kita turunkan, jadi cos turunannya adalah min sin X. Nah terus kita turunkan apanya, fungsinya kita turunkan ya, fungsinya di sini adalah X, turunan dari X adalah 1 ya. Nah didapat, habis ini udah didapat, berarti kita tinggal kita sederhanain aja. Jadi ini minusnya pindah ke depan ya, jadi 2 dikurangi min 2 sin X ya. Nah 2 ini minus ketemu minus jadi plus, jadi hasilnya kita dapat tuh 2 tambah 2 sin X ya, didapat hasilnya 2 tambah 2 sin X gitu. Itu kalau pangkat trigonometrinya 1. Sekarang gimana kalau pangkat trigonometrinya selain 1? Nah kalau pangkat trigononya selain 1 sama aja caranya ya. Caranya itu sama aja. Di sini ada fungsi fx sama dengan sin pangkat 4 dari x. Berarti f aksen x-nya adalah, pertama kita turunkan pangkatnya kayak biasa ya. 4-nya kita kedepanin. Ya, jadi 4 kali sin. 4 dikali ya. Nah, kalau diturunin pangkatnya berarti pangkat di sinnya berkurang dong. Jadi 4 kali sin 3, sin pangkat 3x ya. Ingat kalau diturunkan, ingat pangkatnya harus dikurang 1. Nah, di sini juga udah dapat 4 sin 3 pangkat x. Nah, terus kita turunkan trigonometrinya. Nah, turunkan trigonometrinya, turun dari sin adalah cos kan ya, cos x. Nah, ini pangkatnya nggak usah dibawa karena yang kita turunkan hanya trigononya saja. Terus terakhir kita turunkan fungsinya di sini adalah x. Turunan dari x adalah 1 ya. Turunan dari x adalah 1. Jadi didapat persamaan 4 kali sin pangkat 3 dari x terus dikali cos x dikali sama 1. Nah, satunya kita kali sama 4 ya, karena kan sama-sama konstanta. Jadi 1 kali 4 adalah 4. Terus ini tulis lagi sin pangkat 3x sama cos x. Jadi turunan dari sin 4x adalah 4 kali sin pangkat 3x dikali cos x gitu. Nah, buat soal nomor 2 dan soal nomor 3 nih ya, ini sama aja kayak gini. Coba kalian kerjain sendiri. Oke? Ya udah ada jawabannya sih. Gue juga tahu ini udah ada jawabannya. Coba kalian kerjain sendiri, gak lihat ke sini. Terus kalian cocokin lagi, benar apa enggak. Kalau ada yang beda, boleh tanya di kolom komentar. Siapa tahu gue yang salah ya. Oke. Nah, kita lanjut ke turunan fungsi eksponen. Oke. Nah, kalau tadi itu kita udah bahas 2 ya, turunan fungsi aljabar sama turunan fungsi trigonometri. Kalau turunan fungsi eksponen tuh maksudnya gimana? Jadi si variabelnya tuh nggak ada di setara kayak si ininya itu. Jadi dia tuh ada di pangkatnya. Jadi pangkatnya sebagai variabel. Gitu. Nah, misalkan di sini ada fx sama dengan a pangkat x, maka turunannya adalah a pangkat x-nya tetap. Nah, tapi kita kali sama ln a, atau ln a itu sama dengan e log a ya. Jadi fx sama dengan a pangkat x dikali e log a ya. Nah, misal di sini tuh ada fungsi fx sama dengan 3 pangkat x, maka turunannya adalah 3 pangkat x-nya tetap, kita tulis lagi, terus tambah lagi ln
len 3. Nah 3 itu dari bilangan pokoknya ini, di sini kan bilangan pokoknya 3. Nah berarti lennya itu len bilangan pokok atau len 3. Jadi dapat 3 pangkat X len 3. Nah sebenarnya sampai sini juga udah benar, cuman kalau mau ditambahin jadi 3 pangkat X dikali L log 3 juga boleh ya. Nah terus nah ini juga sama, coba kerja sendiri. Nah kenapa bisa dapat pangkat X aja ya. Kalau sekarang gue mau lanjut ke yang nomor 3 dulu aja, ini yang mewakili aja ya, videonya gak kepanjangan. Nah di sini ada fx sama dengan 5 pangkat 2x plus 1. Nah, maka f aksennya berapa? Pertama kita tulis ulang nih si fungsi awalnya, terus dikali len bilangan pokok ya, ambil bilangan pokoknya 5 ya dia, berarti dikali len 5 sama terakhir itu kita karena pangkatnya itu merupakan fungsi. Nah ini adalah fungsi dari 2x plus 1. Nah berarti kita turunkan fungsinya ini, kita turunkan menjadi 2 ya. Nah 2x kita turunkan jadi 2, terus 1 kita turunkan jadi 0, jadi 2 tambah 0 2 ya. Kita dapat turunannya 2. Kita dapat turunannya 2. Nah habis itu udah kita masukin aja nih, tulis lagi ini. Nah ini kok bisa len 5 pangkat 2. Nah jadi len itu punya identitas kayak gini nih. Jadi kalau ada identitas ini nih. Nah jadi kalau ada len x dikali y, berarti y nya bisa naik jadi pangkat, jadi len x pangkat y gitu ya. Sama halnya kayak ini, kalau ada len 5 kali 2 berarti 2 nya pindah jadi pangkat, jadi len 5 pangkat 2 atau jadi len 25. Jadi dapat pangkat 2x plus 1 dikali len 25 gitu ya. Nah jadi itu tuh yang nomor 3 tuh jadi adalah fungsi yang ini nih. Jadi misalkan ada fx sama dengan a pangkat ux, nah berarti f aksen x nya pertama kita tulis lagi fungsi awalnya, terus dikali len bilangan pokoknya, sama terakhir dikali turunan dari fungsi pangkatnya ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini mau ditanyain dulu? Kalau ada seperti biasa ditaruh di kolom komentar ya.